Menjelang opening ceremony FIFA U17 World Cup 2023 yang akan berlangsung di Stadion Bung Tomo, Surabaya pada malam nanti, pengamanan di lokasi acara pun terus dimatangkan. Berikut wawancara reporter Mentari De Tanzil dengan Asops Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar BTKK selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Aman Bacuya 2023. Pada tanggal 10 November 2023 hari ini akan diberlangsungkannya opening ceremony dari FIFA Under-17 World Cup di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita mau mencari tahu bagaimana persiapan menjelang pembukaan juara dunia Under-17 nanti sore pukul 19.00. Saat ini saya sudah bersama dengan Asops Kapolri Irjen Ferdianto Iskandar BT Caca selaku Karendalops dari Aman Bacuya 2023. Halo Bapak. Baik Mbak. Bapak bisa jelaskan sedikit nih Pak, bagaimana sinergitas kepolisian bersama instansi terkait dan bagaimana pengamanan untuk FIFA Under-17 ini? Ya, hari ini adalah hari pembukaan Under-17. Kita libatkan TNI dan instansi terkait, di mana TNI nanti melaksanakan pengamanan VVIP, karena nanti yang buka adalah Bapak Presiden. Kemudian pengamanan Under-17 ini kita sudah rancang dengan kita membuat rencana operasi Aman Bacuya 2023. Jadi mulai dari kedatangan delegasi itu di bandara, ke akomodasi, kemudian ada tempat latihan sampai ke venue-venue di mana mereka akan bertanding. Semua kita laksanakan pengamanan. Kalau dari kepolisian sendiri pengamanannya di bagian mana saja Pak? Kepolisian kita kalau kita dalam sistem pengamanan kita bagi ring, itu kita di ring 3 dan 4. Ya, kalau ring 1 yang di dalam itu steward. Ring 2 juga di area di stadionnya itu juga steward. Tapi ada juga personil kita di situ. Ada beberapa yang direkrut jadi steward karena memang semua kegiatan-kegiatan dalam Under-17 ini kita dilibatkan. Mulai dari PSSI dan FIFA ada anggota kita di sana. Kemudian semua delegasi, 24 delegasi atau 24 peserta, itu ada personil kita di sana. Kemudian di setiap ring-ring itu juga di situ ada kita tempatkan personil kita. Kalau tantangan sendiri Bapak yang kira-kira nanti akan dihadapi dalam FIFA ini? Kalau tantangan saya kira setiap wilayah, karena kita ada 4 venue ya, ada di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya, saya kira mempunyai tantangan atau ancaman tersendiri, ya, potensi ancaman tersendiri. Karena polisi berbicara tentang masalah potensi ancaman, kemudian ambang gangguan, potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Jadi kita berbicara di area itu, dan setiap wilayah pasti berbeda-beda potensi ancaman maupun ambang gangguannya. Kalau Bapak lihat tadi di sekitar lokasi, menurut Bapak sudah berapa persen dari persiapan menjelang kick-off nanti dari opening ceremony? Saya kira kita sudah siap, sudah 70%, ini semua sudah siap. Harusnya nanti jam 16.00 pertandingan pertama mulai, ini kita sudah mulai. Udah mulai persiapan apel, udah kita gelar semuanya personil kita. Karena memang jam J-4 itu kita sudah harus standby di masing-masing lokasi. Baik, terima kasih Pak Ferdianto, sehat selalu. Itu tadi hasil perbincangan kami bersama dengan Asops Kapolri Irjen Ferdianto Iskandar BT Caca selaku Karendal Ops dari Operasi Aman Bacuya 2023. Dan nantinya opening ceremony akan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Mentari De Tanzil, Willy Ananda melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Stadion Bung Tomo, tempat berlangsungnya opening ceremony FIFA U17 World Cup 2023, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Mentari De Tanzil. Mentari, silakan dengan laporan Anda.
Selamat sore Ratu, betul sekali. Tepatnya pada malam ini pukul 19.00 akan dilakukannya opening ceremony dari FIFA Under-17 World Cup di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Dan pada saat ini pukul 16.15 sudah terlihat antusias para penonton ingin memasuki area untuk masuk ke dalam Gelora Bung Tomo. Dan memang para penonton ini diarahkan menggunakan shuttle untuk menuju ke Gelora Bung Tomo dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu penonton yang berasal dari luar kota, khusus ke Surabaya hanya untuk menyaksikan dari kejuaraan dunia di Surabaya. Halo Mas. Mas boleh berbincang-bincang sedikit mengenai nanti gimana perasaannya? Perkenalkan diri dulu mungkin ya sebelumnya ya. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Zainul. Mas Zainul. Dari Mas Muhammad Haris. Hendri. Abi Kurniawan. Jovan. dari mana nih Mas? Dari Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Butuh waktu berapa lama untuk ke sini? Kurang 6 lebih jam sampai 7 jam. 6 jam. 6 jam ya. Lalu gimana perasaannya mau menyaksikan FIFA di Surabaya? untuk ini kan pengalaman untuk turnamen internasional pertama Indonesia ya. Semoga berlangsung dengan aman, tertib. Semoga Indonesia juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu bisa. Kalau Mas gimana Mas? Sebenarnya semangat aja. Optimis dapat 3 poin, 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Sangat antusias untuk menyaksikan Piala Dunia tahun ini karena baru pertama kali ada Piala Dunia di sini. Ya, karena ini event-event tahunan ya mungkin ya. Belum tentu nanti tahun besok bisa dapat di Indonesia lagi, kemungkinan juga ya ini buat momentum lah istilahnya kan. Buat momentum untuk ajang silaturahmi, bertemu saling supporter, terus juga menjalin silaturahmi begitu kan. Ya. Oke, mungkin bisa dikasih dukungannya untuk timnas Indonesia secara bersama-sama. Yuk, yel. 1, 2, 3. Kami datang lagi, timnas Indonesia, datang bernyanyi, menangkan kembali. Thank you Mas, sehat selalu. Dan itu tadi antusias dari salah satu beberapa penonton yang menghadiri kejuaraan dunia pada sore hari ini. Terlihat sangat antusias dan sangat bersemangat, bahkan membuat yel-yel untuk timnas Indonesia. Salah satu kesebelasan yang mereka support. Dan saya ingin menjabarkan sedikit mengenai suasana yang ada di sini saat ini. Jadi memang untuk penonton yang ingin menonton di Gelora Bung Tomo ini tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan pribadi. Mereka harus menggunakan shuttle yang telah disediakan dari pihak Gelora Bung Tomo. Dan nantinya shuttle akan diarahkan ke satu area di sana. Di area shuttle nanti akan terbagi dari 6 titik, di mana dari Balai Kota, Terminal Intermoda Joyoboyo, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Benowo, Ciputra World, serta tempat pengujian kendaraan bermotor tandas. Dan sudah diatur secara rapih di sini sehingga nanti para bus dari tujuan dari asal mereka masing-masing akan memasuki arena-arena untuk mendrop off para penonton dan langsung berangkat lagi untuk mengangkut penonton berikutnya. Dan ada sekitar 110 hingga 130 shuttle bus yang telah disediakan untuk mengangkut para penonton yang ingin menyaksikan kejuaraan dunia pada hari ini di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan saya akan mengajak Anda untuk mencari penonton perempuan yang saya ingin melihat antusias dari perempuan ingin menyaksikan bola di kejuaraan dunia. Di sini kita bisa melihat antusiasnya, ada yang membawa atribut, ada yang membawa banner, lalu menggunakan pakaian baju-baju warna merah dan putih. Dan saya mau mengajak Anda di sini. Saya ingin, halo Mbak, saya boleh minta waktunya sedikit untuk wawancara mengenai perasaannya bagaimana yang menyaksikan Piala Dunia di Surabaya. Kalau boleh tahu
Dengan siapa Mbak? Dengan Rani. Rani. Dari mana Mbak asalnya? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Mbaknya suka bola? Suka. Lalu bagaimana Mbak tanggapannya digelarnya kejuaraan dunia pertama kali di Asia Tenggara bahkan langsung di Surabaya? Ya, seneng banget ya. Kan biasanya kalau Piala Dunia itu jarang banget lah kesempatan Indonesia untuk bisa tampil. Dan salah satunya ini kan dengan jadi tuan rumah. Dan apalagi sekarang diselenggarakan di Surabaya, makin seneng juga ya. Karena biasanya kan di ibu kota, sekarang bisa di Surabaya itu ya alhamdulillah seneng banget. Kali ini mendukung siapa Mbak? Oh ya jelas Indonesia dong. Besok nonton lagi nggak Mbak? Insya Allah lihat nanti ya. Oke, ada yel-yel khusus untuk timnas Indonesia? Gimana ya? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Thank you Mbak, sehat selalu. Dan itu tadi perbincangan saya dengan salah satu penonton wanita yang ingin menyaksikan timnas Indonesia yang akan bertanding nanti setelah dilakukannya opening ceremony dari FIFA Under-17 World Cup. Dan saat ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai pertandingan antara Maroko dan juga Panama di dalam. Dan mungkin ada satu pesan untuk penonton yang akan menyaksikan kejuaraan dunia besok, sangat diharapkan untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan shuttle dari titik-titik yang telah ditetapkan. Dan terus selalu update untuk informasi-informasi terbaru mengenai FIFA Under-17 World Cup ini. Ratu. Laporan Anda, selamat kembali bertugas. Supporter dari berbagai klub sepak bola di Jawa Timur memastikan akan menjaga kondusivitas dan mendukung gelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Selain itu, para supporter ini akan mendukung timnas Indonesia di stadion terutama saat pembukaan dan meluapkan ego sektoral antar supporter bola. Sejumlah kelompok supporter sepak bola di Jawa Timur mengaku bangga dengan diselenggarakannya gelaran Piala Dunia U17 di Surabaya dan beberapa kota lain di Indonesia. Seluruh supporter se-Jawa Timur ini bahkan melakukan deklarasi dukungan untuk Piala Dunia U17 sebagai bentuk dukungan penuh untuk pembukaan Piala Dunia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Merupakan suatu kebanggaan pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi Piala Dunia. Supporter dari berbagai klub Liga 1 ini juga mengaku dengan Piala Dunia U17 ini akan membuat anak muda lain di Indonesia dapat memetik ilmu dari para pemain kelas dunia yang berlaga di Indonesia. Dampak positifnya dengan diadakannya Piala Dunia di Indonesia U17, maka bibit-bibit kita yang rata-rata di bawah umur akan lebih semangat untuk meniru pemain-pemain atau talenta mereka atau senior-senior mereka yang bertanding di Stadion GBT di laga Piala Dunia U17. Kita semua supporter Jawa Timur alhamdulillah sudah bersatu bertekad untuk mendukung Piala Dunia U17 yang ada di Surabaya, dan kita akan juga menjaga kondisi dan ketertiban untuk wilayah Surabaya. Jawa Timur ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, yang mana itu suatu kehormatan, ya, suatu kehormatan bagi kita warga Jawa Timur dan juga Indonesia pada umumnya, Mas. Intinya kami semua elemen supporter Jawa Timur dan juga supporter di daerah yang lain untuk bisa mensukseskan gelaran Piala Dunia U17 2023 ini. Sementara itu, Dirintel Kapolda Jawa Timur, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, juga meminta para supporter agar menjaga kepercayaan FIFA pada Indonesia sebagai tuan rumah dengan ikut menjaga kondusivitas serta melupakan ego sektoral antar supporter bola untuk bersama mendukung timnas Indonesia. Ini kita sepakat untuk mendukung dan mensukseskan gelaran Piala Dunia U17. Kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai penyelenggara dunia tentu harus direspon dan akan direspon oleh seluruh supporter Jawa Timur, karena ini menjadi kebanggaan supporter Jawa Timur, di mana Jawa Timur diberikan kepercayaan untuk menggelar open ceremony Piala Dunia. Ego lokal, mari kita semangat nasionalisme
dalam menyaksikan Piala Dunia ini, tunjukkan bahwa supporter Indonesia tidak kalah dengan supporter-supporter di dunia yang lainnya. Dirinya yakin jika para supporter Jawa Timur akan mampu menyambut dan menjaga atmosfer perhelatan Piala Dunia di Indonesia dengan suasana yang baik. Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.